Halo teman-teman, jumpa lagi di channel Bio Desain. Di video kali ini saya akan coba memberikan sebuah tutorial lagi ya, yaitu saya akan share salah satu situs kontes yang mungkin bisa menjadikan referensi ya untuk mencari penghasilan tambahan dari internet dengan mengikuti berbagai macam kontes desain yang tersedia di situs ini. Nah, tapi uniknya ya, di website ini kita nggak hanya cuma bisa mengikuti kontes ya, tapi kita juga bisa berjualan desain di situs ini. Nah, caranya bagaimana dan bagaimana step-stepnya saya akan coba ajarkan ya, dari mulai cara pendaftaran dan cara mengikuti kontesnya sampai kita bisa berjualan desain di sini. Oke teman-teman, tapi sebelum kita bahas videonya lebih lanjut, saya ingatkan kepada teman-teman, buat teman-teman yang belum bergabung, silakan untuk klik tombol subscribe terlebih dahulu ya, supaya teman-teman nggak ketinggalan update video terbaru dari saya. Oke teman-teman, tanpa lama-lama lagi kita akan lanjut videonya ya. Tapi seperti biasa, kita akan intro dulu ya. Oke teman-teman, di video kali ini saya akan coba memberikan satu sharing referensi lagi ya, sebuah kontes desain ataupun website kontes desain yang mungkin bisa teman-teman coba dan teman-teman gunakan sebagai ladang mencari penghasilan tambahan dari internet ya, khususnya dari kontes desain. Nah, kontes desain yang akan saya bahas kali ini yaitu situs yang bernama logoarena.com. Kita bahas bagaimana cara pendaftaran dan bagaimana cara mengikuti kontesnya. Di sini saya akan jelaskan terlebih dahulu sekilas tentang Logo Arena. Nah, jadi Logo Arena ini adalah sebuah website yang bisa kita gunakan untuk mencari penghasilan tambahan dari internet dengan cara mengikuti beberapa kontes ya. Nah, di sini tersedia banyak kontes ya yang bisa teman-teman ikuti. Di antaranya kontes desain logo, kontes kartu nama, kontes flyer, poster, dan lain-lain sebagainya. Ya, seperti situs kontes pada umumnya, di sini kita juga bisa mengikuti berbagai macam kontes dengan hadiah yang bervariasi dan bermacam-macam ya, tergantung dari jenis kontesnya. Nah, di sini kita juga bisa mengikuti kontes yang berhubungan dengan stationery design ya, misalkan seperti ini ya, contoh-contohnya. Nah, yang menarik dari Logo Arena ini adalah selain kita bisa mengikuti kontes ya, kita bisa menjual jasa desain kita di website ini ya. Nah, kita lihat dulu di sini marketplace. Nah, kalau kita klik pada bagian marketplace, maka di sini akan ditampilkan beberapa desain-desain yang akan dijual ya, ataupun yang sudah terjual di Logo Arena ini. Jadi kita bisa langsung berjualan desain ya, ataupun mempromosikan jasa kita dengan cara menjual desain ya, baik itu desain logo, desain kemasan seperti ini, desain poster, dan lain sebagainya ya. Dan kita bebas menentukan harganya teman-teman. Jadi kita sendiri yang menentukan harganya ya. Jadi misalkan teman-teman bosan kontes ataupun kontesnya nggak menang-menang mungkin, nah teman-teman ini bisa jadikan alternatif. Siapa tahu dari jualan desain di sini malah laku ya, malah cepat laku dan dapatnya malah banyak. Nah, kita klik contohnya di sini ya, kita klik yang ini contohnya. Nah, dia itu menjual logo yang dia ya, ini namanya s.type ya. Dia itu menjual jasa desain kartu nama teman-teman, ataupun bisnis card ya. Nah, dia ngasih harga, ini harga standarnya ini yang $50 ya, 3 desain konsep, pengerjaan 1 hari, kemudian dikasih source filenya, 3 custom desain konsep ya, kita dapat 3 konsep desain ya. Kemudian yang di silver ini dia ngasih $75 ya, sama juga ada source filenya custom 5 kok. Bedanya di sini untuk yang silver black ya, ataupun $75 ini, dia ini memberikan tambahan konsep teman-teman. Yang tadinya 3, kalau di silver ini ada 5 konsep yang dia berikan. Kemudian ada yang gold dengan hadiah 150, yang ini yang paling mahal ya, yang paling premium dengan software-nya juga. Kemudian ada 7 desain konsep, dan di sini dia juga menyertakan format yang siap cetak ya dengan resolusi 300 dpi, dan ada software-nya juga ya. Jadi ini enak banget ya kalau di sini. Ini kayaknya hampir sama kayak di Fiverr ya teman-teman ya. Jadi kalau di Fiverr itu kan kayak semacam ada jasa desain gitu ya. Ini juga sama sih, kalau di Logo Arena ini sama ya. Jadi menu-menunya sama, dia terbagi dalam 3 paket ya.
Yang pertama itu bronze pack, silver pack, dan gold pack. Jadi sama seperti di Fiverr ya, kita bisa berjualan desain ya di website konten ini. Jadi kalau misalkan di Fiverr kan itu website khusus untuk menjual jasa desain, tapi kalau di Logo Arena kan kita itu bisa mendapatkan penghasilan double teman-teman, dari kontes dapat, kemudian dari jualan desain juga dapat, jadi double penghasilan ya. Jadi enaknya begitu ya kalau di Logo Arena. Jadi kita nggak cuma kontes saja, tapi kita bisa dapat penghasilan tambahan dari berjualan desain. Oke, tanpa lama-lama lagi, kita akan langsung menuju ke pembahasan utama, yaitu tentang bagaimana cara mendaftar di logoarena.com. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ya, di sini ada menu logo kontes, desain kontes, marketplace, desainer, inspiration, dan testimonial. Nah, fokus kita adalah yang ada di sini nih. Kita coba lihat logo kontes. Nah, di sini tuh campuran teman-teman ya. Ada yang kontesnya logo, dan ada kontes yang ada yang kontesnya itu tentang desain ya. Kalau logo tentang desain itu adalah semacam apa ya? Semacam poster desain, business card ya, desain stationery, desain poster, dan lain sebagainya. Tapi kalau logo kontes ini kontes yang khusus berhubungan ataupun khusus logo ya teman-teman ya. Jadi intinya seperti itu. Kemudian dari hadiahnya sendiri ini besar-besar ya. Ada yang $299 sampai ada yang $399 ya. Ini hampir sampai 5 jutaan lah ya. Ini hadiahnya gede-gede bang. Ini hadiahnya gede-gede teman-teman ya, dan keren banget lah di sini ya. Kemudian di sini jika kita ingin mendaftar ya, kita langsung kulik ke bawah saja ya. Kita langsung kulik ke bawah. Kemudian di sini ada menu apply as designer. Kita klik bagian sini ya. Jadi jangan lupa ya teman-teman ya, kalau teman-teman seorang desainer, maka kita harus mengklik pada bagian apply as designer ya. Jangan apply as client, itu jangan. Karena kalau apply as client itu berarti teman-teman nanti yang ngasih pekerjaan ya. Karena di sini kita fokusnya itu freelancer ataupun mengerjakan desain-desain dari klien, maka kita kirimnya ataupun apply-nya itu sebagai as designer ya teman-teman. Kemudian di sini ada suruh kolom-kolom ya yang kita isi. Yang pertama itu email address ya, seperti biasa kita akan isikan emailnya. Ini saya emailnya yang ini. Kemudian kita pilih username ya. Username-nya teman-teman bisa isikan pakai nama asli dan pakai nama samaran juga bisa, terserah teman-teman ya. Kemudian kontennya jangan lupa isikan karena kita bisa berada di Indonesia, maka kita pilih Indonesia ya. Nah teman-teman nanti sesuaikan ya sendiri ya untuk kontennya ataupun negaranya teman-teman berasal dari mana. Kemudian di sini kita tuh fokusnya di mana, ataupun kita itu mau bekerja sebagai apa, sebagai logo kontes ataupun marketplace ataupun keduanya. Nah kita pilih saja yang keduanya teman-teman. Kita langsung klik bot saja. Jadi kalau kita klik bot, kita itu fokusnya ada dua, yaitu kontes desain ya ataupun kontes logo. Kemudian fokus yang kedua itu kita bisa berjualan ataupun bisa menjual jasa desain kita ke situs ini ya. Ibarat kata kita tuh minta perantara lah. Jadi Logo Arena ini sebagai perantara ataupun broker ya teman-teman ya, yang menghubungkan kita kepada calon klien ataupun calon buyer ya. Kemudian portofolio link, dan di sini bebas ya teman-teman ya. Teman-teman bisa menyantumkan portofolio, bisa juga tidak. Kalau teman-teman belum punya portofolio, teman-teman tinggal kosong saja ya. Kita kosong saja yang ini. Kemudian jika kita sudah punya portofolio ya, kita langsung klik saja ya portofolionya. Di sini saya akan pakai portofolio yang dari IG ya teman-teman ya. Kalau teman-teman punya portofolio dari Behance ya silakan, teman-teman bisa cantumkan linknya di sini. Oke, di sini masih memproses ya ataupun verifikasi. Kita langsung klik apply ya. Oke, di sini ada keterangan sign up successful ya. Kemudian kita akan langsung login ya menggunakan alamat email saya ataupun menggunakan data yang tadi kita isikan ya waktu kita mendaftar di Logo Arena. Kemudian kita langsung klik pada bagian sign in ya. Please complete verification. Apa nih? Oh, kita harus memverifikasi alamat email dulu ya.
Sebentar saya mau buka email dulu ya teman-teman ya. Oke teman-teman, di sini kita sudah memverifikasi alamat email dan memverifikasi akun kita. Dan setelah kita daftar ataupun kita sudah selesai daftar, maka akan ada keterangan seperti ini, thank you for your application ya. Jadi kita sudah berhasil mendaftar di logoarena.com ya. Kemudian di sini yang perlu kita ketahui yaitu di sini tuh kita di review dulu ya teman-teman. Kita di review dulu sebelum kita bisa mengikuti kontes ya. Jadi untuk reviewnya sendiri itu akan memakan waktu sekitar 1-3 minggu teman-teman, ataupun 1 mingguan lah ya. Jadi teman-teman kalau misalkan mau ikut kontes di sini ya harus menunggu dulu ya, harus menunggu approval dulu. Bagus nanti setelah kalau misalkan teman-teman sudah di approval ya, nah teman-teman nanti bisa langsung ikut kontes ya. Jadi tanpa portofolio sama sekali. Oke teman-teman, mungkin nah sekarang saya akan jelaskan bagaimana cara mengikuti kontesnya. Kemudian di sini teman-teman jangan lupa ya, kalau misalkan kita akan mengecek status akun kita sudah diterima atau belum, ataupun sudah ditolak atau enggak, kita klik pada bagian check your account status here. Nah nanti maka di sini akan tampil, ini akan memakan berapa waktu hari. Di sini akan tampil keterangan jumlah reviewnya berapa hari ya. Kemudian ada aturan-aturan lain ya. Di sini ada keterangan tambahan seputar logo Arena ya, teman-teman nanti bisa baca sendiri. Teman-teman nanti bisa baca sendiri ya. Kemudian sekarang kita akan bagaimana. Nah sekarang saya akan menunjukkan bagaimana cara mengikuti kontesnya teman-teman. Di sini kita klik pada bagian logo kontes ya. Nah teman-teman lihat ya, di sini ada beberapa kontes yang sedang dibuka teman-teman ya. Hadiahnya juga bervariasi ya. Ada yang $259 sampai ada yang $399. Ini banyak banget ya teman-teman ya. Lebih dari 99 desain ya. Ini keren banget sih. Kemudian teman-teman perhatikan di sini ada accepting entries, artinya kontes ini tuh masih dibuka teman-teman, ataupun kita masih bisa mengikuti kontesnya. Kemudian kalau sudah ada keterangan selecting winner, ini berarti kontesnya sudah ditutup ya, ataupun sudah lewat teman-teman. Jadi ini masih babak pemilihan pemenang. Tapi kalau accepting entries berarti ini masih babak pengisian. Jadi belum ada pemenangnya ya. Teman-teman kalau dan di sini ada keterangan kontes komplit. Kalau kontes komplit itu adalah kontes yang sudah selesai ataupun kontes yang sudah berjalan ya. Jadi seperti itu teman-teman. Kemudian jika sudah paham semuanya, kita akan coba klik di bagian kontes ini. Nah di sini ada 63 orang yang sudah submit ya. Hadiahnya $299. Kemudian jumlah harinya 5 hari ya. Jadi cukup lah ya. Dalam waktu 5 hari kita bisa selesai berapa logo. Kalau saya sih selesai 10 logo teman-teman ya. Jadi sebelum jumlah harinya kemudian di sini untuk cara mengikuti kontesnya sangat mudah sekali ya. Kita tinggal klik pada bagian brief ya. Nah di sini kita wajib membaca brief terlebih dahulu ya, agar kita tahu kebutuhan apa saja yang dibutuhkan oleh perusahaan ya. Di sini ada namanya, company name-nya Crossroad Plumbing LLC, industrinya construction, slogannya nggak ada, website-nya nggak ada ya. Kemudian di sini ada keterangan sedikit ya tentang perusahaan yang ini. Kemudian di sini dia juga ngasih referensi ataupun referensi. Nah kemudian di sini dia juga kasih kita beberapa alternatif ataupun referensi logo yang dia inginkan ya. Nah teman-teman kalau misalkan dikasih logo kayak gini ya, teman-teman cari aja ataupun ikuti saja style yang dia inginkan. Misalkan stylenya kok kayak pengen kayak KFC ya, teman-teman sesuaikan dengan stylenya kayak KFC ini ya. Kalau misalkan stylenya kok pengennya lebih ke modern ataupun seamless ya, ya teman-teman nanti bisa tiru-tiru logo yang ada di sini seperti FedEx, Amazon, Coca-Cola dan lain-lain ya. Kalau misalkan karakter ataupun orang ya, teman-teman cari gambar-gambar karakter yang sesuai ya. Ciri-cirinya kayak ini keren ya. Kemudian di sini juga ada visual brief ya, ataupun ciri-ciri logo yang dibutuhkan perusahaan.
teman-teman bisa baca sendiri ya. Kemudian dia juga ngasih kita referensi warna yang dia inginkan. Dia di sini pilih warna biru, dan juga dia juga membuka asupan, dia juga membuka saran ataupun pendapat ya, ataupun dia juga menerima apabila ada alternatif warna lain yang lebih cocok. Jadi seperti itu teman-teman cara mengikuti kontesnya di logoarena.com. Kemudian jika kita mau kirim desain, kita klik pada bagian submit desain di sini. Kemudian di sini kita jangan lupa ya untuk mengupload logo kita. Centang agree designer prosedur, kemudian klik submit entry. Nah, kemudian di sini teman-teman wajib memperhatikan aturan-aturan yang ada di sini. Seperti kita nggak boleh menggunakan clip art ya, ataupun vektor yang diambil dari internet ya. Kemudian dari kita juga harus memperhatikan ukuran format kertasnya ya. Kemudian logo per upload. Kemudian di sini kita tuh cuman bisa kirim satu desain ya di Logoarena ini. Jadi nggak enak banget ya. Di Logoarena itu nggak enaknya seperti itu teman-teman. Kita cuma bisa mensubmit desain itu cuma satu kali ya. Jadi dari satu kontes teman-teman. Kemudian no mockup ya. Artinya di sini kita nggak perlu pakai mockup ya. Kemudian no border, dan di sini teman-teman jangan lupa ya. Jangan sampai kita keliru ataupun lupa tentang border ya. Jadi kalau di kontes itu nggak boleh ada border teman-teman, murni harus bersih ya. Kemudian di sini ada solid background color, jadi kita juga bisa menggunakan variasi background yang berwarna. Kemudian kita nggak boleh ngasih watermark di desain kita. Kemudian yang terakhir 15, kita juga membuat sebuah logo ataupun desain itu menggunakan aplikasi vektor ya, seperti Adobe Illustrator ataupun CorelDRAW ya. Kemudian sudah selesai ya teman-teman ya, cara mengikuti kontes dan cara pendaftaran di situs logoarena.com. Semoga bisa bermanfaat dan bisa teman-teman perhatikan di rumah. Apabila ada pertanyaan atau saran, silakan sampaikan di kolom komentar. Oke teman-teman, kita jumpa lagi di next video. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys.